Setelah berhasil meninggalkan tempat yang dipenuhi para kultivator kuat, Han Li akhirnya menunjukkan alasan sebenarnya di balik tindakannya yang berani. Dengan tenang, ia mengeluarkan sebuah kotak giok dari pinggangnya. Kotak itu ternyata identik dengan kotak yang sebelumnya dilemparkan oleh Guru Changkun. Sambil memegang kotak tersebut, Han Li mengungkapkan bahwa dari 6 kotak giok peninggalan Guru Changkun, 4 diantaranya kini berada di tangannya. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya untuk segera pergi dari tempat itu adalah langkah yang sangat tepat. Di sampingnya, Silver Moon menghela napas lega. Ia masih teringat betapa berbahayanya situasi sebelumnya. Dengan kagum, ia memuji keberanian Han Li yang berani mengambil harta karun tepat di bawah hidung banyak kultivator tingkat tinggi Nasen Soul. Menurutnya, tindakan itu nyaris seperti berjalan di tepi jurang. Namun Han Li hanya tersenyum santai. Baginya, risiko tersebut masih dapat dikendalikan. Bahkan jika ketahuan, ia telah menyiapkan cara untuk melarikan diri. Yang paling dikhawatirkannya justru bukan dirinya sendiri, melainkan keselamatan Silver Moon yang harus menyusup diam-diam untuk mengambil kotak-kotak tersebut. Silver Moon kemudian menjelaskan bahwa keberhasilannya bukan hanya karena teknik siluman klan serigala Silver Moon yang luar biasa, tetapi juga karena ia berhasil menyembunyikan aura spiritual kotak-kotak giok itu dengan sempurna. Tanpa hal tersebut, para kultivator tua yang sangat berpengalaman mungkin akan segera menyadari keberadaannya. Setelah percakapan singkat itu, Han Li mulai memeriksa hasil buruannya. Kotak pertama dibuka dengan hati-hati menggunakan energi spiritual. Di dalamnya terdapat sebuah slip giok berwarna biru pucat. Han Li segera menanamkan indera spiritualnya ke dalam benda itu untuk membaca isinya. Silver Moon menunggu dengan penuh harap, tetapi reaksi Han Li sangat aneh. Tidak ada kegembiraan, keterkejutan, ataupun kekecewaan yang jelas terlihat di wajahnya. Hanya sesekali ia mengernyitkan dahi seolah sedang memikirkan sesuatu yang rumit. Setelah selesai membaca, ia langsung menyimpan slip giok tersebut tanpa memberikan penjelasan apapun. Sikap misterius Han Li membuat rasa penasaran Silver Moon semakin besar. Namun ia cukup bijak untuk tidak mendesaknya. Selanjutnya, Han Li membuka kotak yang lain. Kali ini, yang muncul adalah sebuah cincin hitam dengan desain yang sangat indah. Namun berbeda dari harta karun kuno pada umumnya, cincin itu hampir tidak memancarkan energi spiritual sama sekali. Silver Moon sempat berharap itu adalah harta karun luar biasa. Tetapi Han Li setelah memeriksanya dengan teliti menyimpulkan bahwa benda tersebut tampaknya hanyalah alat sihir biasa. Meski begitu, ia tidak menganggapnya remeh. Menurutnya, jika Guru Changkun sampai menyimpan benda itu dengan begitu hati-hati di dalam kotak giok, pasti ada rahasia atau kegunaan khusus yang belum mereka ketahui. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Han Li terus melesat melintasi wilayah yang sangat terpencil. Angin pegunungan berdesir melewati ujung lengan bajunya, sementara hamparan gunung dan lembah yang sepi membentang sejauh mata memandang. Selama 4 hari penuh perjalanan, semuanya berlangsung begitu tenang hingga nyaris membosankan bagi seorang kultivator berpengalaman seperti dirinya. Namun justru karena ketenangan itulah, perubahan kecil langsung menarik perhatian Han Li. Di tengah perjalanan, tatapannya tiba-tiba beralih ke sebuah gunung kecil yang berdiri menyendiri di kejauhan. Ekspresi wajahnya berubah, mula-mula terkejut, kemudian ragu, lalu perlahan menjadi serius. Ia baru saja menangkap sesuatu yang sangat tidak biasa, ki spiritual yang dahsyat. Bukan sekadar energi spiritual biasa, melainkan gelombang kekuatan yang bercampur dengan niat membunuh dan aura jahat yang sangat pekat. Pengalaman Han Li yang telah melewati berbagai pertempuran hidup dan mati langsung memberitahunya satu hal. Di sana sedang terjadi pertarungan tingkat tinggi. Setelah melakukan pengamatan lebih cermat menggunakan indera spiritualnya yang kuat, Han Li segera mengetahui situasi sebenarnya. 5 kultivator tahap formasi inti sedang bertarung mati-matian melawan seorang pendekar sihir tahap jiwa baru. Mata Han Li sedikit menyipit. Perbedaan antara formasi inti dan jiwa baru bukanlah sesuatu yang bisa dijembatani hanya dengan jumlah. Jika formasi inti diibaratkan sebagai seorang ahli pedang yang telah menguasai seluruh teknik dunia fana, maka kultivator jiwa baru sudah melangkah ke tingkat yang benar-benar berbeda. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih besar, tetapi juga pemahaman hukum langit dan bumi yang lebih dalam. Karena itulah, 5 lawan 1 tidak otomatis berarti seimbang. Yang membuat Han Li semakin penasaran adalah beberapa aura di antara 5 kultivator itu terasa sangat familiar. Ia pernah merasakan aura tersebut di masa lalu. Tetapi di mana dan kapan? Meski berusaha mengingat, jawabannya belum muncul. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguannya. Han Li memutuskan mendekat. Dengan teknik gerakan yang luar biasa, jarak puluhan kilometer seakan lenyap hanya dalam sekejap. Begitu tiba di dekat lokasi pertempuran, pemandangan yang terbentang di hadapannya
tembakannya membuat langit tampak seperti lautan cahaya. Ledakan demi ledakan mengguncang udara. Cahaya merah, biru, emas, dan ungu saling bertabrakan. Gelombang kejut menyapu puncak gunung hingga bebatuan retak dan pohon-pohon besar tercabut dari akarnya. Pertempuran itu benar-benar sengit. Di tengah kekacauan tersebut berdiri seorang pria botak berjubah kuning. Dialah pendekar sihir tahap jiwa baru. Kabut kuning yang mengelilinginya tampak seperti lautan pasir hidup. Kabut itu berputar perlahan, namun setiap kali harta sihir para kultivator menghantamnya, kekuatan serangan mereka langsung terserap dan melemah. 5 kultivator formasi inti menyerang tanpa henti. Pedang terbang, cincin sihir, tombak cahaya, pita energi. Seluruh harta sihir itu menyerbu dari berbagai arah. Namun pendekar sihir berjubah kuning itu bahkan belum mengeluarkan harta sihir utamanya. Ia hanya mengandalkan kultivasi dan teknik mistisnya untuk menahan semuanya. Dari sini saja sudah terlihat betapa besarnya jurang kekuatan antara kedua pihak. Han Li kemudian memperhatikan sesuatu yang aneh. Pendekar sihir itu tampaknya sengaja menahan diri, dan alasan utamanya adalah seorang wanita cantik yang berada di kelompok tersebut. Tatapan pria botak itu terus tertuju kepadanya, seolah ia menginginkan sesuatu dari wanita itu. Namun perhatian Han Li segera teralihkan ke sosok lain, seorang pria tua gemuk yang tubuhnya dikelilingi petir perak. Saat melihat pria tua itu, Han Li terdiam. Kilatan perak, teknik petir, pedang besar, wajah yang pernah dilihatnya puluhan tahun lalu. Itu adalah Lei Wanhe, salah satu tokoh senior yang pernah memiliki hubungan dengan Han Li di masa lalu. Kemunculan Lei Wanhe menghadirkan nuansa nostalgia yang kuat. Bagi para penggemar lama kisah Han Li, ini adalah pengingat tentang masa-masa ketika Han Li masih berkembang di dunia kultivasi dan belum menjadi sosok yang ditakuti banyak pihak seperti sekarang. Menariknya, meskipun usia dan pengalaman Lei Wanhe terus bertambah, perbedaan kekuatan antara dirinya dan Han Li kini sudah sangat jauh. Han Li yang dahulu lebih lemah kini telah melampaui banyak senior generasinya. Menurut kalian, jika Lei Wanhe mengetahui seberapa kuat Han Li sekarang, bagaimana reaksinya? Apakah ia akan bangga atau justru terkejut tidak percaya? Setelah pertarungan berlangsung cukup lama, kesabaran pendekar sihir berjubah kuning akhirnya habis. Ia menatap wanita itu dengan dingin. Suara ancamannya menggema di langit. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya telah menunjukkan belas kasihan selama ini. Bukan karena ia baik hati, melainkan karena teknik kultivasinya membutuhkan wadah kultivasi yang istimewa. Dan wanita itulah yang diinginkannya. Namun wanita tersebut tetap menolak. Penolakan itu akhirnya membuat pendekar sihir tersebut kehilangan kesabaran. Kemudian sebuah benda aneh muncul dari mulutnya, sehelai bulu kuning. Meski hanya terlihat seperti bulu biasa, seluruh langit tiba-tiba berubah warna ketika benda itu muncul. Simbol-simbol samar berkilauan di permukaannya. Aura kuno dan berbahaya memancar tanpa ditutupi sedikit pun. Wajah Lei Wanhe dan yang lainnya langsung berubah. Mereka tahu selama ini lawan mereka belum serius, dan sekarang keadaan akan berubah. Menyadari bahaya yang akan datang, kelima kultivator tidak lagi menyimpan kekuatan. Energi spiritual mereka meledak serempak. Pedang petir, Lei Wanhe memancarkan ribuan busur listrik perak yang membelah langit. Cahaya-cahaya tajam menembus awan. Ledakan demi ledakan menggema seperti guntur yang tak berujung. Untuk sesaat, kabut kuning lawan benar-benar terdorong mundur. Momentum mereka kembali. Harapan tipis muncul, namun hanya sesaat. Ekspresi pendekar sihir itu berubah murka. Ia melemparkan bulu kuning ke langit, kemudian menyemburkan kabut ki kuning ke arahnya. Saat mantra kuno mulai dilantunkan, udara di sekeliling berubah. Langit menggelap, awan berputar, gunung-gunung berguncang, bulu itu bergetar pelan, lalu mengipasi ke depan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan pada saat itulah terdengar suara siulan yang begitu tajam hingga seakan mampu merobek langit. Angin kuning pekat muncul dari kehampaan. Awalnya hanya berupa pusaran kecil. Namun dalam hitungan detik, pusaran itu tumbuh semakin besar. Semakin cepat, semakin ganas, hingga akhirnya berubah menjadi tornado raksasa setinggi ratusan meter. Tornado itu bergerak seperti naga kuno yang baru terbangun dari tidurnya. Tanah di bawahnya terkoyak. Batu-batu raksasa terangkat ke udara. Pepohonan tercerabut dan hancur menjadi debu. Dalam sekejap mata, kelima kultivator formasi inti tertelan seluruhnya ke dalam pusaran mengerikan tersebut. Petir perak Lei Wanhe masih terlihat berkedip-kedip dari dalam badai. Cahaya berbagai harta sihir masih berusaha melawan. Namun semuanya tampak begitu kecil dibandingkan kekuatan dahsyat seorang kultivator jiwa baru. Dan dari kejauhan, Han Li menyaksikan seluruh pemandangan itu dengan mata yang tenang. Ia belum bergerak, belum mengambil tindakan, tetapi jelas terlihat bahwa pikirannya sedang bekerja cepat. Han Li selalu dikenal sebagai seorang ahli strategi. Ia tidak pernah bertindak hanya karena emosi. Ia akan menilai kekuatan kedua pihak terlebih dahulu, menghitung risiko, mempersiapkan jalan mundur, lalu baru menentukan langkah berikutnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Han Li akan turun tangan membantu para kultivator tersebut? Ataukah ia akan tetap menjadi pengamat yang menunggu momen paling tepat untuk bergerak?